Hai guys, selamat datang di Buka Fakta. Kali ini gua mau bahas kasus yang baru-baru ini sedang viral dan menggegerkan masyarakat di Medan. Tentang seorang driver ojek online yang mengantarkan sebuah paket, namun ternyata isi paket tersebut membuat kita yang melihatnya merasa sakit hati. Seorang lebay yang tidak berdosa meringkuk di dalam tas dan bahkan sudah tidak bernyawa. Plot twist dari kasus ini, kedua orang tua dari Debay merupakan kakak beradik yang melakukan hubungan incest atau hubungan seradah. Bagaimana kisah dari kasus ini? Langsung saja kita ke ceritanya. Awal kasus ini bermula pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025. Pada pagi itu, ada seorang driver ojek online yang sedang menunggu orderan. Driver ojek online itu bernama Yusuf Ansari, berusia 35 tahun. Setelah sekian lama menunggu, masuklah notifikasi orderan di ponselnya. Orderan itu dipesan oleh seorang pria berinisial R. Titik lokasi pemesanan itu berada di Jalan Bilal dekat Rumah Sakit Emelda. Yusuf pun bergegas menuju titik lokasi tersebut. Setibanya di lokasi pesanan, Yusuf bertemu dengan pasangan suami istri lalu memberikan bungkusan paket yang dibungkus kantong berwarna hitam. Pasangan tersebut mengatakan di dalamnya berisikan pakaian dan juga makanan. Tanpa rasa curiga, Yusuf pun menerima paket tersebut dan menerima bayaran atas jasa antar paket sebesar Rp15.000 menuju titik penerima dengan tujuan Jalan Ampera 3, Kecamatan Medan Timur. Setelahnya, pasangan itu menyetop angkot dan lalu pergi. Sementara Yusuf setelah menerima paket, Yusuf pun mengantarkan ke lokasi tujuan. Saat tiba di lokasi yang dituju, titik lokasinya adalah sebuah masjid dekat pemakaman umum. Lalu Yusuf menghubungi penerima yang berinisial P. Penerima yang berinisial P pun meminta pada Yusuf untuk meletakkan paket di teras masjid saja. Namun Yusuf merasa jika paket itu hilang, maka Yusuf harus bertanggung jawab. Lalu Yusuf meminta alamat yang jelas agar dia bisa mengantarkan paket pada penerima. Di saat Yusuf meminta alamat jelas dari penerima, pesan dari Yusuf tidak dibalas oleh sang penerima. Karena pesan tidak dibalas oleh penerima, Yusuf menjadi bingung lalu mencoba untuk bertanya pada warga sekitar mengenai sosok penerima berinisial P tersebut. Yusuf menanyakan alamat penerima pada warga yang ternyata tidak ada satupun warga yang mengenal sosok dari penerima itu. Ketidakjelasan dari penerima itu membuat Yusuf curiga dengan paket yang dia bawa. Akhirnya, Yusuf pun memberanikan diri untuk membuka isi paket tersebut. Alangkah terkejutnya Yusuf ketika melihat isi paket itu yang berisikan jasad Debay yang baru dilahirkan dengan kondisi yang sudah membiru dan sudah tidak bernyawa. Sontak saja warga yang melihat kejadian itu pun menjadi gempar dan heboh. Pada awalnya, Yusuf sempat disangka pelaku yang berpura-pura mengantarkan paket dan akan membuang jasad Debay tidak berdosa itu. Tetapi Yusuf memiliki bukti orderan, sehingga Yusuf statusnya hanyalah sebagai saksi. Dengan adanya kejadian itu, dan ini merupakan perbuatan kriminal, warga segera melaporkannya pada pihak kepolisian. Polisi yang mendapatkan laporan segera mengamankan Yusuf dan juga paket yang berisikan jasad Debay tersebut. Yusuf pun sempat menjalani pemeriksaan oleh polisi terkait paket yang dia terima. Setelah menjalani pemeriksaan dengan sejumlah bukti yang dimiliki olehnya, sehingga akhirnya Yusuf dibebaskan karena ketidaktahuan jika paket itu berisikan jasad seorang Debay. Sementara di sisi lainnya, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan mencari tahu siapakah pelaku yang tega membunuh dan membuang jasad Debay tidak berdosa itu. Berbekal petunjuk serta informasi dari Yusuf, pihak kepolisian mulai melakukan penelusuran identitas dari pelaku. Dan akhirnya, polisi berhasil mengetahui titik lokasi dari pemberi order paket kepada Yusuf. Dalam penyelidikan polisi menemukan fakta jika penerima paket berinisial P itu merupakan akun fake atau akun palsu. Sehingga polisi mengambil kesimpulan jika rencana pembuangan jasad Debay tidak berdosa itu pun sudah direncanakan dengan rapi oleh sang pelaku. Setelah polisi mendalami kasusnya, pihak kepolisian berhasil menemukan titik lokasi tersebut yang berada di sebuah kos-kosan di Jalan Selebes, Kecamatan Medan Belawan. Dari titik lokasi yang sudah diketahui oleh polisi, pihak kepolisian mulai mengirimkan intel-intel untuk mencari sosok pelaku.
Sehingga akhirnya polisi berhasil menemukan sepasang pria dan wanita yang tinggal di kos-kosan tersebut. Setelah berhasil terkonfirmasi sosok dari pelaku, polisi bergerak cepat melakukan penangkapan. Dan penangkapan itu terjadi tepat pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025. Setelah dari penangkapan itu, ditemukanlah fakta jika kedua pasangan itu bukanlah sepasang kekasih atau suami istri, melainkan kedua pelaku ini merupakan kakak beradik. Lebih gongnya mereka melakukan hubungan insest atau hubungan satu darah. Kedua pelaku ini bernama Renaldi berusia 24 tahun untuk yang pria, dan wanita adiknya bernama Najma Hamidah berusia 21 tahun. Kedua kakak beradik ini sudah merencanakan dengan matang akan membuang jasad bayi tidak berdosa itu, hasil hubungan terlarang mereka. Kedua pelaku ini telah menyiapkan akun palsu bernama Putri yang menerima paket. Lalu lokasi pembuangan dan juga masjid yang akan dituju. Mereka mengaku mencari alamat itu dan lokasi tersebut dari Google. Tujuan mereka mengirimkan jasad bayi ke masjid, berharap ditemukan oleh marbot masjid, dan sangat berharap jasad bayi itu dapat dimakamkan dengan layak oleh pihak masjid, sehingga mereka bisa menutupi hasil dari cinta terlarangnya. Kedua kakak beradik ini sebenarnya tidak tinggal bersama. Namun Renaldi sering mengunjungi adiknya, dan pada saat mereka bertemu, keduanya kerap melakukan hubungan intim berulang kali. Tercatat awal kehamilannya sejak Januari 2025. Sebelum 9 bulan dari kehamilannya itu, Najma melahirkan pada tanggal 3 Mei 2025, yang diakui dirinya melahirkan di Barak Tambunan, Sianang, Belawan, dengan cara lahiran sendiri dan membersihkannya sendiri. 4 hari berikutnya, pasca dari melahirkan itu, ternyata anak tidak berdosa itu mengalami penurunan kesehatan, mungkin karena kelahiran prematur. Lalu Najma berinisiatif membawanya ke Rumah Sakit Delima Simpang Marubung pada tanggal 7 Mei 2025. Dokter pun sempat melakukan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan itu, anak tidak berdosa itu mengalami kekurangan gizi akibat kelahiran prematur. Lalu pihak rumah sakit merujuknya ke Rumah Sakit Pirgadi Medan guna penanganan lebih lanjut. Namun Najma mengurungkan niatnya untuk membawa anaknya ke Rumah Sakit Pirgadi Medan. Najma mengaku merasa ketakutan karena sama sekali tidak memiliki identitas keluarga beserta kelengkapan administrasi. Lalu Najma memutuskan untuk kembali lagi ke rumahnya, dan pada malam hari pukul 23.00, ternyata anak tidak berdosa itu meninggal dunia di daerah Cicanang, Belawan. Lalu Najma menghubungi abang kandungnya yang bernama Renaldi dan menceritakan tentang kondisi anak mereka. Lalu keduanya bertemu di Hotel Abadi. Di dalam hotel itu, keduanya berdiskusi bagaimana caranya untuk bisa menyembunyikan jasad anak mereka, sehingga hubungan terlarang mereka tidak diketahui oleh masyarakat. Lalu keduanya pun menyusun rencana dengan membuat akun fake bernama Putri. Keesokan harinya, tanggal 8 Mei 2025, jam 7 pagi, kedua pasangan ini pun keluar dari hotel, lalu memesan orderan gosen, hingga akhirnya kasus ini pun terungkap. Atas perbuatannya itu, kedua pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Jadi itulah kasus yang dilakukan oleh kakak beradik ini, yang dengan tega membuang seorang deba yang tidak berdosa. Namun yang lebih fatalnya, ternyata deba tersebut hasil hubungan insest atau hubungan sedarah. Entah karena godaan setan apa, sehingga mereka bisa melakukan hubungan menyimpang dan bahkan gila ini. Gue harap kasus ini bisa menjadi pembelajaran yang nyata untuk kita semua. Jangan karena hanya nafsu semata, kita rela melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dan merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. See you, bye-bye.